Good morning, good morning, good morning. Harapan saya Anda tetap ada dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu penuh dengan anugerah Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, sekeliling Anda hari ini, biarlah Anda tetap membangun iman Anda di dalam satu kebenaran, yaitu salib Kristus dan tindakan daripada Kristus untuk menyucikan gerejanya. Nah, bicara tentang kekudusan, bicara tentang kesucian, itu seolah bagi banyak orang adalah kita membicarakan satu lelucon yang pahit sekali. Ya, kita menginginkannya, kita semua ingin kudus, kita ingin semua benar, tetapi benar-benar kita menyadari bahwa tidak mampu kita untuk meraihnya. Tidak mampu kita sampai ya kepada jajaran itu ataupun ekspektasi itu. Nah, saya pribadi tidak mampu untuk membuat segala sesuatu itu yang tidak kudus menjadi kudus. Ya, membenarkan segala sesuatu apa yang tidak benar. Saya tidak bisa juga untuk menyelamatkan diri sendiri, apalagi menguduskan kehidupan ini dengan tindakan, dengan amal, dengan ibadah apapun juga. Sebab saya menyadari ini semua adalah pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Pekerjaan daripada Juru Selamat ini. Pekerjaan daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang menjadi korban yang sempurna bagi penebusan manusia, dosa manusia, ketika dia naik ke atas kayu salib. Penebusan Yesus bukanlah satu pengalaman, melainkan satu tindakan Tuhan yang konkret, yang dahsyat, yang diwujudkan melalui Kristus sendiri. Ya, itu titik, itu merupakan hakiki, dan saya harus membangun iman di atasnya. Jikalau saya membangun iman saya ya, di atas pengalaman saya dalam hal rohani ini, maka saya sedang menciptakan kehidupan yang tidak alkitabiah. Saya sedang hidup mengisolasikan diri dari dunia ini, berusaha untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, dan pusat perhatian saya, fokus saya hanya kepada kekudusan, produksi diri sendiri. Hati-hati, ini merupakan kekudusan yang palsu, kekudusan hasil dari pekerjaan manusia. Sebab dikatakan, ya kekudusan manusia adalah kejijikan di mata Allah. Kain lapuk, ya istilahnya kain kotor di mata Allah. Nah, saya yakin begini, saudara, dalam pandemi COVID-19 ini. Yang penting adalah begini, kebutuhan yang paling hakiki, yang paling sangat ya, saat-saat ini adalah bukanlah untuk menghasilkan perbuatan ataupun do things, ya, apalagi yang harus kita lakukan. Melainkan, dengarkan ini, melainkan kebutuhan untuk percaya sepenuh. We have to believe things. Kita harus mengaktifkan iman kita. Coba bayangkan ini, apakah kita mengira bahwa kita di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini, kemudian kita mengurangi ya, aktivitas dosa kalau kita orang berdosa selama ini? Tidak juga. Ya, dosa tidaklah memilih tempat. Apakah saudara di rumah maka kurang berdosa, saudara di luar berdosa sangat. Melainkan dosa itu bercokol di tempat, yaitu di pikiran orang berdosa. Yakini satu hal, saudara, kalau saudara sebagai ya, orang benar, orang yang dibenarkan, maka kehidupan kita sudah ditebus. Sempurna. Sekali dan selamanya. Baca Roma 6. Itu satu tulisan daripada Paulus yang luar biasa sekali. Mengenai tindakan Kristus dan dosa-dosa manusia. Kalau kita sudah ditebus sempurna, maka kita bisa mampu menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini, ya, anggota-anggota tubuh kita ini buat kerajaan Allah, buat kebenaran Bapa. Sehingga bukan lagi ketika kehidupan kita akan berbeda sekali ketika kita masih di dunia dengan setelah kita dibenarkan oleh salib Kristus. Kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Setiap kali kita taat
kepada firman Tuhan dan suara Roh Kudus, pribadi ilahi Kristus itulah yang ada di dalam kita. Sehingga ketika pribadi Kristus itu ada di dalam kita, dan kasih karunia Allah itu bertemu dengan ketaatan yang spontan dari manusiawi kita, itu ada di dalam satu agreement, bertemu begitu. Kasih karunia Allah dan ketaatan kita bertemu. Maka ada satu berkat khusus yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita akan semakin kudus. Ketaatan di sini, ketaatan manusiawi kita ini, adalah kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya di atas penebusan Kristus. Dan ketika iman percaya itu bersatu dengan kasih karunia Bapa, sehingga terjadilah perkenanan Tuhan, the favor of God itu ada di sana. Nah, itu adalah satu bukti konkret bahwa ketika favor of God ada di atas kehidupan Anda akan semakin kudus. Berarti, ya, kalau sudah baca di Roma 6 ayat 15 sampai 23, kita tidak lagi harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, sebab kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Bukan karena kita kudus, tetapi oleh karena ketaatan kita dan kasih karunia kita menciptakan perkenanan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhanlah yang menghasilkan produksi kekudusan. Yang dicari itu perkenanan Tuhan, favor of God. Saudaraku yang kasih, saya yakin percaya kalau saudara penuh of favor of God, ya, favor of God, favor before men and before God also, maka saya yakin percaya kemuliaan Kristus itu akan shine, akan bersinar di dalam kehidupan Anda. Sehingga kehidupan Anda akan menjadi satu magnet tersendiri. Bagi orang berdosa datang kepada saudara untuk mencari apa rahasianya. Saudara perkenalkan Kristus. Dan berkat tidak akan pernah jauh daripada orang yang dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu sering kasih, serahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu kepada Kristus untuk menjadi satu alat, ya, untuk menjadi satu alat kebenaran di dalam kerajaan surga. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Tuhan memberkati.